Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Absilawal Kisbarus dengan NIM 0304242048. Nah teman-teman, ada yang tahu nggak apa sih itu puisi? Jadi, puisi adalah bentuk karya sastra yang terikat oleh irama, rima, dan penyusunan bait, baris yang bahasanya terlihat indah dan penuh makna. Nah, apa saja sih struktur yang terdapat pada puisi? Struktur yang terdapat pada puisi adalah judul, tema, diksi, rima dan irama, bait, baris, gaya bahasa, pesan atau amanat, dan tipografi. Nah teman-teman, mari kita bahas setiap isi dan kandungan pada struktur puisi. Yang pertama adalah judul. Judul dalam puisi adalah elemen pertama yang dilihat oleh pembaca, sehingga berperan penting untuk menarik para pembaca agar terpikat pada judul yang kita buat. Judul yang menarik akan memancing ketertarikan pembaca. Selanjutnya adalah tema. Tema pada puisi adalah gagasan utama atau ide pokok yang menjadi inti pada puisi. Tema berfungsi sebagai dasar dari seluruh isi puisi, menggerakkan pemilihan kata, gaya bahasa, dan emosi yang ingin disampaikan oleh penulis. Tema memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah tentang percintaan, kehidupan, alam, sosial, dan masih banyak lagi. Nah teman-teman, selanjutnya adalah diksi. Diksi sangatlah penting karena puisi perlu memilih kata yang digunakan oleh penyair untuk menyampaikan makna dan suasana atau emosi secara estetik dan efektif. Dalam puisi, diksi sangat penting karena kata-kata yang dipilih tidak hanya harus bermakna, tetapi juga menciptakan keindahan dan kesan dalam membaca. Diksi yang tepat dapat mengembangkan emosi dan imajinasi pembaca, membuat mereka merasakan apa yang dirasakan oleh penulis. Kata-kata dalam puisi dipilih dengan hati-hati agar sesuai dengan tema, suasana, dan emosi yang ingin disampaikan. Nah teman-teman, yang keempat adalah irama dan rima. Rima lebih terkait dengan musik yang saling berhubungan, sementara irama terkait dengan bagaimana puisi itu bernyanyi atau mengalun saat dibaca. Rima berfokus pada akhir kata, sedangkan irama berfokus pada alunan dan ritme pada keseluruhan puisi berdasarkan tekanan dari panjangnya suku kata. Nah teman-teman, selanjutnya yang kelima adalah baris dan bait. Baris adalah kesatuan kecil dalam puisi yang terdiri dari satu baris puisi atau kalimat. Setiap baris puisi memiliki ritme atau pola irama dan terkadang rima. Sebuah puisi terdiri dari beberapa baris yang membentuk keseluruhan makna dan pesan. Bait, sekumpulan baris puisi yang berbentuk satu kesatuan atau ide ataupun tema. Bait serupa dengan paragraf. Dalam proses, setiap bait dapat memiliki jumlah baris yang bervariasi, seperti 2 baris yang disebut dengan distikon, 3 baris terzina maksud saya, yang terdiri dari 4 baris kuatren, dan yang terdiri dari 5 baris. Gaya bahasa. Gaya bahasa dapat membuat puisi lebih menarik dan bermakna. Gaya bahasa yang bisa kita gunakan adalah majas, perbandingan, pertentangan, metafora, smell. Yang ketujuh adalah pesan atau amanat. Pesan ini bisa berupa pendapat, perasaan, atau refleksi penyair tentang kehidupan, alam, dan situasi tertentu. Amanat lebih berfokus kepada ajaran atau petunjuk yang dapat diambil oleh pembaca, yang biasanya berkaitan dengan sikap
kehidupan yang lebih baik atau yang lebih bijak. Tipografi. Pada puisi, pengaturan atau tata letak visual teks dalam puisi yang meliputi penggunaan baris, spasi, huruf, dan format teks untuk menciptakan efek estetika dan makna tertentu. Tipografi dalam puisi seringkali digunakan untuk menekankan makna, membuat visual, mengatur ritme dan estetika visual. Pendidikan. Pendidikan adalah cahaya yang menerangi jalan hidup, menuntun jiwa yang semula gelap, membuka mata hati yang telah tertutup. Dengan ilmu kita berdiri, menggapai impian di cakrawala. Setiap langkah penuh makna, setiap kata membawa harapan. Pendidikan bukan sekedar buku, namun jembatan menuju masa depan. Membangun karakter yang kokoh, menumbuhkan semangat tak kenal lelah. Bukan hanya untuk pintar, tapi untuk bijaksana dalam bertindak, menghargai perbedaan dan persatuan, membangun dunia penuh kedamaian. Makna dari puisi tersebut adalah menyampaikan pentingnya pendidikan sebagai cahaya yang menerangi kehidupan. Pendidikan bukan hanya tentang pengetahuan akademik, tetapi juga tentang membangun karakter, menghargai nilai-nilai moral, dan membuka peluang di masa depan yang lebih baik lagi. Setiap proses belajar memiliki makna yang mendalam dan memiliki harapan untuk perubahan. Pembelajaran adalah proses tanpa akhir. Kita diinginkan untuk terus belajar dan tidak mudah menyerah dalam meraih tujuan hidup. Untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai akhir, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Untuk teman-teman yang ingin belajar membuat puisi, maaf jika video ini terdapat kesalahan pengucapan ataupun kesalahan penulisan. Saya sebagai pembuat video mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.